Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh hadirin peserta workshop jurnalistik peningkatan kapasitas jurnalistik di era digital bagi mahasiswa di Papua. Di mana rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini merupakan kerjasama Direktur Informasi dan Komunikasi, Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan pengurus pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara atau PPIJPN. Yang terhormat Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan di Polhukam Kemenkominfo, Ibu Dwi Tianingsih Esos MSI yang terhubung melalui live streaming di pagi hari ini. Yang kami hormati perwakilan Kemenkominfo Pusat yang juga telah hadir di Jayapura dalam rangkaian kegiatan di pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara, Kakak Robert Yewen, SOSMSI, yang kami hormati para narasumber di pagi hari ini, dan yang kami hormati para moderator dan juga para peserta yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa Papua yang hadir di pagi hari ini. Tentunya harus semangat dalam kegiatan kita karena akan banyak sekali pembelajaran yang dibagikan kepada kalian ini untuk mempermudah tentunya nanti ke depan dalam pengerjaan proposal ataupun untuk maju meja nanti gitu ya. Iya. Dan untuk memulai rangkaian acara kita di pagi hari ini, sebagai umat yang beriman, kita akan memanjatkan puji dan syukur kita di pagi hari ini. Kami mengundang untuk Adik Metri Usboko dapat membawakan doa di pagi hari ini. Baik, izinkanlah saya membawa kamu di dalam doa menurut ajaran agama Kristen. Yang non-Kristen bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapak atas anugerah yang berguna bagi hari ini. Kami dapat bernafas, kami dapat berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, untuk dapat mulai dengan kegiatan terus jurnalistik di pagi hari. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami, Engkau menuntun pula teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Dari awal pertengahan hingga dengan berakhirnya kegiatan ini kami rasakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Adik Metri, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Iya. Adik-adik mahasiswa masih semangat? Wah, suaranya kayak baru cuma 10 orang. Padahal di dalam ruangan ini ada 1 juta orang. Masih semangat? Iya, harus semangat. Karena sesuai dengan kegiatan kita di pagi hari ini adalah workshop jurnalistik, di mana nanti adik-adik akan banyak mendapatkan masukan-masukan dari senior-senior jurnalis yang ada di tanah Papua. Dan kita juga ucapkan selamat datang untuk senior-senior jurnalis di wilayah Kabupaten Jayapura yang selalu update informasi terkait dengan berbagai hal yang terjadi di tanah Papua. Ada kakak-kakak jurnalis di bagian belakang yang selalu meliput. Halo kakak yang duduk di meja belakang. Boleh berdiri kakak supaya adik-adiknya lihat. Iya, dan Ibu Dian dari Jakarta juga boleh melihat kakak-kakak yang selalu membagikan informasi dari wilayah ujung timur Indonesia. Dan untuk mengawali kegiatan kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara kepada Kakak Robert Yewen, Esos MSI, disilakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang diwakili oleh Koordinator Bidang Politik Pemerintahan Dirjen Polhukam Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ibu Dwi Dianingsih, Esos MSI, yang mengikuti secara live streaming. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Kominfo yang hadir secara langsung di tempat ini. Yang saya hormati para tamu undangan, teman-teman jurnalis atau wartawan, dan juga saudara-saudara para peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan jurnalistik. Kurang lebih ada 30 mahasiswa yang kita undang mewakili kampus atau universitasnya masing-masing, ataupun yang mewakili organisasinya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Dan tentunya ini merupakan bagian dari semangat kolaborasi yang kita lakukan antara pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara IJPN pada tanggal 28 Oktober 2022 yang lalu. Nah, kita coba mendeklarasikan kehadiran IJPN di tanah Papua. Terus selama ini kita selalu menikmati orang-orang di bagian wilayah barat sana mendeklarasikan berbagai hal. Maka kita di wilayah timur juga deklarasikan untuk kita menyampaikan kita di bagian barat sana. Jadi kita ingin membangun
anak-anak muda dari wilayah timur ke barat. Gitu. Di anak-anak muda dengan semangat kolaborasi, kita punya teman-teman komunitas yang banyak yang siap mendukung, memberi support, dukungan secara sumber daya, itu kita rangkul bersama untuk bagaimana membangun mahasiswa, membangun pemuda lewat literasi. Karena literasi ini merupakan salah satu yang paling penting, salah satunya literasi jurnalistik yang menurut kita itu sangat penting dimiliki oleh anak-anak muda, para mahasiswa saat ini. Ya, kita kasih contoh saja, misalnya mahasiswa menulis tugas akhir itu dia selalu pusing keliling, dia selalu bingung. Makanya kita menyediakan sarana ini sebagai bagian dari bagaimana membangun semangat literasi mahasiswa. Minimal dia bisa mengetahui dasar-dasar, dia harus mulai dari mana, menulisnya seperti apa, itu menjadi bagian terpenting. Gitu. Karena kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab sebagai misalnya sebagai jurnalis gitu, kita selalu mungkin fokus pada tugas-tugas kita sehari-hari yang meliput dan lain sebagainya, tetapi kita juga punya tanggung jawab sebagai jurnalis untuk bagaimana mentransferkan pengetahuan, mentransferkan ilmu pada teman-teman mahasiswa. Gitu. Tentunya para narasumber yang kita undang hari ini itu atau besok 2 hari di sini teman-teman akan berada, itu narasumber yang tidak diragukan lagi kualitasnya, kualitas kompetensinya gitu. Jadi mereka yang memang sudah menghabiskan waktu kurang lebih 5 sampai 10, bahkan mungkin ada yang sudah hampir 15 tahun menjadi wartawan atau jurnalis. Sehingga teman-teman akan menimba ilmu dari situ, belajar dari situ, dan bisa bertanya lebih banyak dari situ. Nah, kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kami harus menyadari bahwa setiap kementerian lembaga itu mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan di Papua. Salah satunya adalah bagaimana membangun sumber daya orang Papua. Hanya di setiap kementerian lembaga itu pasti ada anggaran disiapkan untuk bangun Papua. Nah, kebetulan kami kenal baik dan punya komunikasi yang baik juga dengan Kementerian Kominfo, sehingga ini merupakan tugas-tugas dan tanggung jawab dari Kominfo, sehingga pada hari ini kita bisa latih sampai besok itu 30 mahasiswa. Kita berharap kegiatan semacam ini terus menjadi bagian terpenting dan dukungan dari kementerian terkait. Gitu. Dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk membangun sumber daya manusia orang asli Papua. Minimal sumber daya orang-orang Papua itu dibangun. Karena bangun Papua itu ya tadi tidak hanya kita sekedar datang lalu bicara-bicara saya lalu pulang, tapi kita perlu pendampingan, perlu perhatian, perlu kasih waktu, karena itu penting untuk membangun orang Papua. Di anak-anak muda sekarang ini merupakan tongkat estafet pembangunan masa depan orang Papua. Hari ini Anda angkat pena, Anda angkat tanganmu untuk menulis untuk orang Papua gitu. Kalau saya mengutip bukunya almarhum Pak Nules Tebai, angkat pena bicara kedamaian. Makanya anak-anak muda Papua kita juga punya tanggung jawab. Sekarang itu kamu angkat pena, lalu kamu tulis dan bicara soal kedamaian di Papua. Itu yang paling penting gitu. Jadi anak-anak muda tidak boleh menjadi tiang yang memecah belah, tapi dia harus menjadi tiang untuk mempersatukan orang Papua. Salah satu caranya adalah angkat pena, menulis untuk kedamaian, ketentraman, solidaritas orang Papua di sini. Sehingga kita bisa tadi membangun solidaritas gitu.
membangun kebersamaan, membangun toleransi antara kita semua. Oleh karena itu 30 mahasiswa yang kita hadirkan, saya berharap Anda bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang Anda tidak tahu, tanya. Karena kakak yang memberi materi akan senantiasa menjawab apa yang kalian tanya. Sekali lagi atas nama pengurus pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sudah mensupport dan mendukung kegiatan ini. Semoga semangat kolaborasi yang sudah kita bangun terus kita jaga dalam membangun sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang literasi jurnalistik. Terima kasih, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Yewen atas sambutannya luar biasa bahwa membangun Indonesia dari ujung timur. Kenapa harus dari ujung timur? Teman-teman sudah ada yang tahu kenapa harus dari timur? Karena matahari terbit dari timur. Kita yang bangun lebih pagi, kita harus lebih siap daripada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian tengah ataupun bagian barat. Karena sekarang pemerintah pusat pun menaruh perhatian serius kepada Papua. Semua pembangunan difokuskan dari ujung timur, bukan hanya dari Kemenkominfo, tapi perekonomian, investasi pun akan mulai dilakukan dari ujung timur Indonesia. Jadi kalian yang menjadi kader-kader ke depannya harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Dan ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa, baik untuk adik-adik semua. Kita bilang adik-adik dan kakak-kakak ya, karena nggak terlalu jauh beda. Antara adik-adik dan kakak Yewen cuma beda paling cuma 3 bulan saja kelahiran, begitu ya. Ya, teman-teman atau adik-adik sekalian, kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan yang akan disampaikan langsung oleh Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan Ditpolhukam Kemenkominfo Republik Indonesia, Ibu Dwi Dianingsih SOS MSI melalui saluran virtual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya, adik-adik semua, Kakak Irsya? Baik, kita mulai sambutan saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Semangat pagi. Baik. Semangat ya. Baik. Baik, yang saya hormati Kakak Robertus Yewen SOS MSI selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara. Juga yang saya hormati para senior jurnalis di Papua, para narasumber, Aldo F. Moy selaku Ketua Relawan TIK Papua, Kakak Markus Imbiri, pengurus relawan TIK Indonesia, ada Ibu Dian Kandipi dari Antara, kemudian Kakak Nusa Abubar dari Liga Kampus, kemudian ada Kakak Fabio Costa dari Kompas, kemudian ada Kakak Sakti Karuru dari Antara Foto, Kakak Betrik Ibo dari tvpapua.com, kemudian Eko Paul Wariditi, The Production House, juga para tim relawan TIK, juga seluruh peserta workshop yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya para pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kota Jayapura. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, Rabu, 1 Maret 2023 ini, kita dapat bertemu walau secara virtual untuk melaksanakan kegiatan workshop jurnalis di era digital. Para peserta workshop yang kami banggakan, jurnalis pada era digital ini berhadapan dengan warganet yang memiliki keterampilan dan akses terhadap media sosial yang belakangan ini tidak hanya diakses oleh berbagai tingkat status masyarakat dan berbagai usia, namun saat ini dunia digital sudah dinikmati
oleh berbagai masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan lansia dari berbagai latar belakang kehidupan, pendidikan, dan lingkungan. Jurnalis tidak lagi sendirian dalam hiruk-pikuk lalu lintas produksi dan distribusi informasi digital. Jurnalis tidak lagi menjadi satu-satunya sumber fakta dan informasi bagi masyarakat. Peserta workshop yang saya banggakan, pemerintah menyadari bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi yang berkualitas, yang berdasar fakta, yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan, serta membangun nasionalisme. Tantangannya adalah jurnalis wajib menghadirkan fakta sebagai informasi yang baik dan benar bagi masyarakat di era digital. Produksi pemberitaan oleh jurnalis dilakukan dengan serangkaian keahlian, keterampilan, pengalaman, dan hati nurani, di mana sebuah fakta perlu disampaikan serta-merta atau menjaga agar masyarakat tidak bergejolak. Disinilah jurnalis tulen dapat berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itulah, maka Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara melaksanakan bimbingan bagi para mahasiswa di lingkungan Kota Jayapura. Tema dari workshop ini adalah peningkatan kapasitas jurnalis di era digital bagi mahasiswa Papua. Adik-adik peserta workshop, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang hari ini hadir secara offline di Hotel Horizon, tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, maka kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan antusiasme pemuda Papua dalam mendukung pembangunan kesejahteraan Papua melalui karya jurnalis. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kompetensi pemuda Papua dalam bidang jurnalisme. Ketiga, mendukung peningkatan iklim demokrasi dan kehidupan masyarakat Papua melalui jurnalisme yang berkualitas. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari mahasiswa universitas yang ada di Provinsi Papua. Dan adik-adik mahasiswa juga peserta workshop. Dalam kegiatan ini, kami menampilkan para narasumber yang handal dan kompeten di bidangnya. Untuk itu, pesan kami, cermatilah apa yang dipaparkan oleh para narasumber. Gali sedalamnya ilmu yang dapat dimanfaatkan dari para narasumber. Dan bertanyalah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan jurnalis yang handal dan berkualitas. Di sini nanti akan ada Ibu Dian Kandipi, ada Kakak Bibo, dan masih banyak lagi narasumber lain yang mempunyai kompetensi yang sudah tidak diragukan lagi. Untuk itu, adik-adik mahasiswa, saya persilakan untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya, tanya sebanyak-banyaknya, demi untuk kemajuan adik-adik semua, dan untuk implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Demikian para peserta workshop yang saya hormati, semoga Allah terus menjaga kita agar kita bisa menyelesaikan kegiatan ini hingga selesai dengan sehat dan selamat. Demikian saya sampaikan, semoga memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi peserta bimbingan hari ini dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengucap kata Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pagi ini saya buka secara resmi. Terima kasih, selamat mengikuti bimbingan untuk jurnalis. Terima kasih, salam semangat, selamat mengikuti BIMTEK. Terima kasih untuk Ibu Dian, Dwi Dianingsi SOS NSI yang sudah menyampaikan sambutan di pagi hari ini dan langsung
membuka secara resmi kegiatan kita untuk adik-adik mahasiswa. Tadi sudah dengar langsung bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan bicara-bicara saja, karena Yewen tadi sudah sampaikan ya, bukan hanya kegiatan pertemuan biasa ataupun bicara-bicara, bahwa kegiatan ini sendiri sudah diatur dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 terkait dengan apa? Kalau ada yang simak tadi, percepatan pembangunan, ya. Harap diingat untuk adik-adik. Jadi jangan kalau misalkan teman-temannya nanti ajak demo, tidak tahu Impres nomor 9 2020 tentang apa? Tentang percepatan pembangunan dari ujung timur di Papua. Iya, kegiatan kita sudah dibuka secara resmi. Nanti adik-adik akan langsung mengikuti materi yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Kakak Yewen, ya. Oh, Kakak Aldo. Ada Kakak Aldo di sini. Sudah kenal semua narasumber kita di pagi hari ini? Belum? Iya. Karena kalau ada istilah tak kenal, maka ini begitu itu kan paling cepat ya. Iya. Nanti kita akan masuk dalam sesi pertama dalam pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita akan coffee break terlebih dahulu. Coffee break ini kita berikan waktu 15 menit tidak lebih. Ya. Boleh? Boleh ya teman-teman? Iya. Terima kasih untuk rangkaian acara kita pagi hari ini kepada Ibu Dian dan juga perwakilan dari Kemenkominfo Republik Indonesia yang juga telah hadir di Jayapura. Untuk teman-teman, kami persilakan untuk dapat menikmati coffee break yang sudah disediakan oleh pihak manajemen Hotel Horizon. Boleh teman-teman, tidak haus? Sudah duduk dari jam berapa? Coba cek kursinya. Apakah bolong di bagian bawah? Tidak ya? Oke. Boleh langsung menikmati kopi dan snack yang ada di belakang untuk teman-teman. Ya, jangan canggung-canggung karena materi kita akan sampai sore.